Segmen Opinion. Mitra bisnis, heboh ada wacana WFA atau Work from Anywhere untuk ASN. Maksudnya agar ASN dapat bekerja fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diklaim bisa meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Namun pekerjaan yang bisa WFA ini kemungkinan hanya administratif dan absensinya memakai absensi berbasis lokasi. Baik, apa komentar Anda mengenai wacana ASN bisa WFA secara permanen ini? Silakan di 633-9160, 633-9160. Sangat enak ya jadi ASN atau PNS di Indonesia, karena kita tahu sendiri kalau ASN PNS di Indonesia rata-rata kerjanya itu banyak nganggurnya kemungkinannya, dan cara menjadi ASN PNS di Indonesia itu kan tahu sendiri di belakang layarnya, tarik-tarikan yang pejabat eselon 1, 2, 3, 4 yang bisa gratis, dan juga yang tidak pejabat-pejabat tarik-tarikannya orang dalam itu biasanya membayar sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, kemungkinan seperti itu di belakang layar. Dan ini membuktikan kalau jadi ASN di Indonesia itu sangat enak sekali, rata-rata seperti itu kemungkinannya. Dan kalau bekerja work from home dari rumah ya jadi tambah enak sebenarnya, seperti itu, beda sama pekerja swasta kemungkinan seperti itu ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya ya tergantung fungsi dan tugasnya daripada ASN sendiri. Kalau pada umumnya sih oke ya melalui sistem digital. Tetapi fungsinya pelayanan publik jelas-jelas tidak cocok. Kenapa? Bagaimana para customer mau nyari untuk meminta tugas daripada si ASN ini, seperti pelayanan umum yang biasanya di loket-loket. Itu kan karena mereka melayani publik dan sifatnya orang banyak. Orang banyak itu kan sulit sekali menghubungi dengan sistem elektronik. Begitu. Jadi kalau yang tugasnya di luar itu seperti ASN yang fungsinya tidak melayani publik, itu oke aja sih menurut saya. Terima kasih. Saya sangat pesimis berat sekali. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir saya ngurus surat-surat izin perusahaan yang berhubungan dengan BPN, ya salah satu institusi. 2 tahun terakhir ini luar biasa. Dan sampai semua notaris saya hubungin semua geleng-geleng kepala. Maaf ya Pak, kita semua juga mengalami hal yang sama. Yaitu begini, kita datang tanyakan surat kita, wah Bapak nggak usah datang karena petugas yang handle tidak ada semua hari ini. Loh, kenapa? Kan cuma boleh 25% suatu saat waktu PPKM kalau nggak salah. Saya bilang ya kalau 25% kan berarti ada 1-2 orang. Loh, tapi orang itu juga nggak mau masuk Pak. Minggu depan telepon lagi, sama. Minggu depan terus sama, sampai 2 tahun, 2 tahun sampai sekarang. Jadi tidak pernah ada kejelasan, dan mereka semua merasa PPKM ataupun sekarang sudah tidak PPKM, mau dianggap sama, intinya tidak mau kerja. Itulah BPN Indonesia. Terima kasih. Masalahnya kan bukan masalah sistemnya sebenarnya. Kalau birokrasi kita itu masalahnya masalah dari moral. Jadi kadang-kadang kalau dia itu online, kalau di Jakarta kan online sebetulnya udah lama gitu. Online-nya itu nggak seperti di Google, dia juga kan kepengen ketemu orangnya siapa ini kan gitu kan, karena dia ada hasrat kepengen ketemu orang per orang baru diproses gitu. Jadi ya paling penting itu moralnya lah. Jadi profesional seperti Google aja lah. Kalau memenuhi syarat ya oke. Jangan nunggu kenal orangnya dulu baru oke. Makasih. Saya kira semangatnya untuk WFA itu bagus supaya ASN bisa efektif bekerja, lebih semangat. Itu betul, menurutnya betul. Tapi kalau itu dilaksanakan sekarang, menjadi pertanyaan apakah mungkin. Pengalaman saya nih ya, kalau ASN-nya itu masih periodenya Orde Baru, kayaknya nggak bakal berhasil, malah memburuk nanti. Itu angkatan muda, nah itu kemungkinan berhasil. Seperti ini bukan iklan ya, saya mengurus sesuatu di Dukcapil Slipi, Esparma. Jadi
itu customer service-nya semua mudah semua. Dan mereka bekerja dengan cepat, sangat melayani, dan berusaha selalu mempermudah urusan. Nah, kalau yang nganggep baru semua bukan mempermudah urusan, mempersulit urusan, iya nanti. Kenapa sih? Sekarang ya, saat ini mungkin sampai 2-3 tahun lagi, kalau nggak dibenahin sistemnya, ASN WFA atau WFH itu kayaknya bakalan malah runyam. Posisinya yang sekarang aja yang nggak WFH atau WFA juga banyak administrasi itu bulat tuh begini, banyak prosedur yang nggak jelas. Misalnya kita suruh ngapin berkas A, sudah dilengkapin ini begitu. Nah, sistem online sendiri juga kan sering masalah posisinya, dan online sendiri ternyata juga kan masih bisa diintervensi dengan offline. Nah, yang gini-gini itulah diberesin. Kalau semuanya online yang sifatnya itu administrasi itu harusnya semuanya 100% online, gampang, sehingga nggak terlalu banyak ASN, malahan ASN nanti jadi harusnya bukan semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin sedikit, karena secara Pak Presiden bilangnya mau 5.0. Nah, tetapi saat ini kita jumpai contoh perusahaan izin, misalnya IMB apa segala macam, benar aturannya 25 hari atau 21 hari kerja akan selesai. Tapi syarat untuk masukkan berkas saja bisa bertahun-tahun. Nah, kalau mau model begitu ASN-nya WFA, ya kacau beliau kan posisinya begitu. Nah, gini-gini itu posisinya itu diberesin dulu lah, jangan menebar isu bla 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 tapi nggak diberesin. Kenyataannya di lapangan itu kasihan yang ngurus izin ini itu. Akhirnya kita terpaksa ya akhirnya minta bantuan orang-orang yang ada di situ, tolongin Pak supaya ini dibantuin gitu. Padahal kan kita nggak harus minta tolong, ya itu memang tugasnya masing-masing kok. Kita tugasnya apa, ASN tugasnya apa, sudah tahu. Jadi ya udah, jangan ngeribetin gitu loh. Kalau saya sih, kalau bisa semua sistem di Indonesia ya, kalau memang nggak bisa, betap dulu dah. Semuanya sistem online aja, apalagi administrasi, perizinan, seperti akta kematian, akta kelahiran, dan surat-surat lainnya yang penting. Karena kalau sistem yang kayak offline ya, yang bertemu face to face itu suka banyak pungli. Saya setuju kalau bisa sih semuanya online. Tapi tetap walaupun online tetap dibantu customer service atau karena masih banyak saya lihat di Indonesia tuh yang masih gaptek atau gimana gitu. Mereka masih perlu bantuan sistem offline-nya gitu. Tapi melalui customer service-nya aja, itu aja pasti. Ya boleh aja sih, tapi yang pasti harus dipotong gajinya setengah kali ya. Karena kalau work from anywhere berarti dia bisa kerja dari tempat kerjaan yang lain dong. Misalnya dia jagain warnet gitu, tapi masih ada nggak sih sekarang warnet atau ngapain lah istilahnya. Dia bisa kerja dari tempat lain, tapi dia juga bisa bekerja sebagai PNS atau ASN ya. Jadi ya untuk adilnya ya harusnya dipotong gajinya setengah gitu loh. Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Terus masalah absensi based on location itu juga sebenarnya gampang ya diakalin. Karena kan banyak juga software yang bilang kalau kita di sini padahal sebenarnya kita di sana atau di mana gitu. Jadi kayaknya susah juga. Jadi intinya sih kalau menurut saya masih belum bisa lah ya di Indonesia seperti itu. Banyak akan akal-akalannya juga. Tapi ya kalau memang mau mencoba ke sana boleh. Tapi ya yang tadi saya bilang semuanya harus dipikirkan masa termasuk pengeluaran yang harusnya dipotong setengah karena mereka bisa aja mendapat pendapatan dari tempat lain. Oke. Kalau menurut saya adalah kesulitannya adalah nanti dikontrolnya itu aja ya. Untuk kontrol adalah dari sisi supervisornya, dari sisi pengawasannya bagaimana. Memang tidak terhindarkan hal itu ya. Tapi menurut saya kesiapannya perlu 2 tahun 3 tahun lagi lah gitu aja, karena itu sistem di kontrolingnya yang menurut saya sedikit sulit ya, karena seseorang bisa saja assign tempat lain ya, dan ini juga memungkinkan menambah potensi untuk double job ya. Double job itu juga kan potensinya adalah korupsi. Jadi memperbesar ruang lingkup untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya bukan tanggung jawabnya dia. Gitu aja, terima kasih. Saya nih agak gimana ya ngomongnya karena kejadian COVID begini ya. Dulunya kan lagi awal-awal Pak Jokowi
menjadi presiden kan maunya revolusi mental, slogannya juga kuat tuh, 3 kali kerja gitu ya. Nah, tafsiran saya sih harusnya termanifestasi kepada para aparatur negara gitu loh. Cuma maksudnya kalau sampai sekarang ini memang ada kemajuan sih ya dalam mengurus misalnya kita layanan masyarakat lah. Saya kasih contoh misalnya di sebuah provinsi, kita mau mengurus perizinan itu dalam kondisi sebelum COVID itu aja bisa lama gitu loh. Apalagi ketika orangnya tidak di kantor. Kecuali lah kalau memang ada progres sekarang peningkatan layanannya sudah baik, khususnya mengenai kita urus perizinan gitu ya. Ya mungkin saya bisa mengerti kalau dengan wacana yang sekarang sih cenderung kayaknya ya dalam tanda kutip seolah-olah ya maunya nggak usah ngantor, lebih santai atau gimana gitu. Kayaknya kurang pas lah. Makasih. Itu kalau ASN pekerjaannya WFH itu bikin kacau loh. Sedangkan dia di kantor aja, kalau saya mau ngurus KTP aja itu lamanya setengah mati. Alasannya kelurahnya belum datang, lagi ngopi, lagi makan siang. Bagaimana kalau WFH? Pelayanan untuk masyarakat terbengkalai, saya nggak setuju begitu. Mendingan dia masuk aja ke kantor. Enak banget gaji buta ASN. Udah gitu aja. Saya setuju dengan Ibu yang bernama Bu Susi lah, Pak. Jadi saya kira konsep itu bagus, tapi bukan sekarang penerapannya. Karena sebagian besar mungkin dari ASN itu nggak siap dengan WFA. Saya kira, apalagi masyarakatnya yang masih gaptek, nulis untuk itu kurang dan sebagainya. Nggak bisa lah diterapkan sekarang itu. Baik, mitra bisnis kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.